ada nubuat di mana bahwa Yesus itu akan dilahirkan dari seorang perawan gitu. Belum ada namanya waktu itu. Kalau tidak salah di kitab Yesaya, dengan nama lain Immanuel. Itu bahasa Yahudi kalau tidak salah saya. Immanuel namanya siapa, adalah Pak? Nama Yesus itu. Immanuel itu namanya siapa? Immanuel itu artinya Tuhan berada di tengah-tengah kita. Iya, namanya siapa itu? Namanya siapa? Namanya Yesus. Ini kan nubuat, Bang. Kalau nama Nubuat Yesus di Perjanjian Baru, di mana dia dipanggil Immanuel? Bang. Ya, di mana? Nggak, saya mau tanya, Bang. Saya serius ini. Kalau Abang mengatakan Immanuel itu namanya Yesus, di Perjanjian Baru di mana dia dipanggil Immanuel? Abang bisa nunjukkan saya? Baik, Bang. Kalau di dalam Perjanjian Baru tidak ada. Oke. Terus kalau itu nama Yesus karangan sendiri dong kalau begitu. Bukan karangan, Bang. Jadi iman kami, iman Kristen. Kok Abang mengatakan Immanuel namanya Yesus dari mana coba? Kalau nggak ada dalilnya. Mungkin Bapak mau nggak saya panggil Bejo gitu misalkan? Bisa saja, Bang. Padahal Bapak nggak pernah dipanggil Bejo. Banyak kok, Bang, pakai penggunaan istilah. Ya, ini contoh. Bejo itu kan beruntung artinya, ada maknanya. Nama Bejo artinya beruntung. Bapak ini saya kasih nama Bejo, mau nggak? Ya terserah, Bang. Loh, kok terserah pasrah gitu? Ya. Masalahnya ada nggak di aktemu nama Bejo? Begini, Bang. Di kakak ada nggak nama Bejo di kakakmu? Ya, kan ada Kartu yang keluarga. Gini, Bang. Ada Ya. Gini, kita kan Abang analogikan ke manusia langsung kan gitu. Manusia modern sekarang. Loh, saya nggak analogi. Kamu kan mengatakan, Bang, nama Immanuel itu namanya siapa? Kamu kan menjawab namanya Yesus. Bukan begitu tadi kamu bilang? Bukan gini, Bang. Bukan nama yang secara langsung, tapi orang-orang akan menyebut ya, maksudnya nama tidak secara langsung itu gimana maksudnya? Kasih contoh. Abang deh kasih contoh. Abang punya nggak nama yang tidak secara langsung? Bang Raka, kasihan dia, jangan terlalu dipaksa, biarkan dulu dia. Ya. Udah biasa. Sudah, silakan, Pak Andi, silakan. Atau sama kalian kadang bentrok, Bang. Lanjut aja, Bang, dulu, Bang. Kalian bentrok, wajar kok, saya udah tahu. Apanya yang bentrok, Bang? Jangan framing, Bang. Bicara tentang pembaptisan aja dulu. Gini, Bang, kenapa kalian enggak bentrok Syiah dengan ini Jilja? Baptisan Kristen itu melukiskan identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus. Sedangkan baptisan Yesus itu adalah baptisan menurut tradisi-tradisi orang Yahudi. Apa kaitannya? Kok Syiah dengan Jilja itu selalu bentrok, Bang? Kok lari kemana-mana? Ini tentang baptisan nih, Bang. Nah, Abang enggak mau dengar saya menjelaskan tadi. Saya ya sama juga menyerang gitu kan. Diserang aja, Bang. Serang aja boleh, serang. Serang, coba kita mau dengar dia serang. Aja, Bang, silakan, coba silakan, diserang aja, silakan. Kenapa coba, kalian kita pengen diserang ini? Kenapa kalian Syiah itu tidak sepakat dengan organisasi Islam yang lain? Oke, saya jawab. Saya bukan Syiah, saya nggak bisa jawab. Silakan. Bagaimana? Gimana tuh? Bagaimana? Abang salah nanyanya kayak begitu. Lu cari Syiah. Yang bukan Lu cari Syiah. Lu cari Syiah. Abang cari Syiah dulu, baru abang tanya begitu. Orang bukan Syiah kok ditanya kenapa Syiah kok berbeda dengan orang yang lain. Oke lah, kalian apa sekarang? Kalian sekarang apa? Sunni. Oke, kenapa Sunni tidak suka dengan Syiah? Ya karena Syiah kafir. Selesai kan? Selesai urusannya. Gampang kan? Konsep kafir itu ya, gimana? Sekarang kenapa kok Protestan nggak suka sama patungmu? Coba tanya Bang Meme. Bang Meme suka nggak dengan patungnya orang Katolik? Coba aku adu kamu dengan Meme. Ayo jawab, Me. Suka.
Suka kok. Berarti itu tidak sesat itu ada patung itu. Meme ini Padahal jangan ada lagi patung di hadapanmu. Nggak sesat, nggak sesat. di dalam Membela dia, membela dia, pakai trik dia. di dalam di apa ya namanya ya, di Bible itu dilarang jangan membuat bagimu patung loh Bang, dilarang Keluaran membuat 20 patung. itu. Iya. Keluaran 20. Nah ya Bang Ako, bentar, ini ada yang kemarin mau alat sama Bang Zuma, namanya Bang Ako. Bang Ako mau naik kah? Saya naikin. Bang Ako. Kemarin mau alat, barusan aja sehari kemarin sama Bang Zuma. Meme nyamar meme, katanya nggak apa-apa ada patung, padahal dilarang oleh Tuhan Allah ketika bertemu Musa. Tahu nih Meme Janganlah kamu membuat patung. Tahu nih Meme dulu diskusi sama saya nggak boleh patung, sekarang ada Katolik boleh. Dulu Ada Katolik bilang patung, mentang-mentang Syiah bermusuhan sama Sunni, sekarang kamu membela Katolik. Saya jelaskan patung ya. Saya jelaskan patung, boleh di mute dulu sebentar, boleh? Iya ya. Jadi begini, saya juga Katolik. Jadi begini saya jelaskan patungnya. Jadi begini. Oh, memang Katolik. Patung Tadi kok Protestan. Iya, Tadi kamu dia Protestan loh, Me. Protestan. Kamu kayak udah bunglon pindah sih, sekarang. Udah pindah dia. Iya. Tadi bilang denomnya Protestan. mute Deket dulu, Katolik bro. berubah Mute jadi dulu, Katolik, kamu kayak bunglon, Me. Raka atau mute dulu, mute dulu. sama Bang. Sama. Enggak. Protestan itu mereka menolak patung, bro. Jadi kalau berkaitan tentang Tritunggal sama, tetapi seremonial berbeda. Saya jawab dulu itu dulu. Di mute Ya. dulu. Ya, Ya, Uti jadi begini. Watimena mau naik, aku naikkan Uti Watimena sama Bang Handi, sama teman Muslim. Uti mau naik Iya, nggak? boleh. Uti Watimena. Coba Iya, boleh. kirim permintaan, Nggak usah, aku naikin. Nggak Uti. usah, udah cukup 2 kok ini. Uti Uti, kalau mau naik, aku naikin. Coba. Meme, cukup lah, nanti aja. Lihat Me. Ini ada lawan imbang ini loh, Bang Handi Selebes ini loh, ayo naik kalau berani. Ya udah, saya lanjutkan ya. Jadi begini, berkaitan tentang patung di dalam gereja Katolik itu berarti itu berkaitan tentang hukum seremonial. Nah, hukum seremonial ini apakah diperbolehkan atau tidak di dalam gereja Katolik? Berkaitan tentang patung itu diperbolehkan atau tidak di dalam rumah ibadah. Nah, kita lihat di Keluaran 20 itu apakah itu diperbolehkan atau tidak. Nah, Sekarang di Keluaran nggak 20, Keluaran 20. Ya bentar, bro, jangan dipotong. karena Anda bertanya. Keluaran 20 itu Keluaran 20 itu ayat 3 itu Tuhan melarang orang untuk membuat patung. 4 ayat 4. Tetapi bentar, Tuhan melarang orang untuk membuat patung. Nah, kira-kira untuk apa Tuhan ini melarang orang membuat patung? Supaya Ternyata di ayat 5-nya itu. Bang Andi yang menjelaskan lah, silakan Bang Andi biar saya dengar. Iya, terus salah data. Di Keluaran 20, Enggak, di Keluaran itu baper, Handi, 20, sekarang. di Keluaran 24 itu jangan membuat patung bagimu, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu gitu. Bukan 34 tapi 46. 4 sampai 6. Bang Andi, ya udah bentar Bang Andi, saya tadi itu salah menyebut ayat 3. Ya makanya saya koreksi, lu marah. Gua lurusin Iya, aja jadi kan gitu. Bang, Jadi ayat Bang 4 Musa, tolong diam dulu. Saya ingin ini melihat bagaimana Bang Handi untuk menelaah satu ayat dalam Alkitab. Kalau Anda bisa mendefinisikan ini, Anda sangat hebat. Silakan Anda buka Keluaran 25 ayat 18. Kenapa pindah ke sana, Bang? Tidak, itu ada alasannya kenapa Katolik ada apa patungnya. Oke. Dan haruslah kau
Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tampaan. Pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Maksudnya apa, Bang? Nah, tinggal Anda jelaskanlah. Kan Anda yang paling jago tadi dari tadi. Bukan, maksudnya itu begini Bang Andi. Di-mute dulu. Ini kawan ini juga tidak ngerti. Di-mute aja, saya jawab. Jangan ngomelin begini. temanmu, Me. Iya. Enggak, maksudnya di-mute dulu biar ini tidak menjadi fitnah. Iya. Jadi di Keluaran 20 itu ayat 4 itu di situ Tuhan melarang orang untuk membuat patung. Tetapi untuk apa Tuhan melarang orang ini membuat patung? Ternyata di ayat 5-nya jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Artinya dilarang Tuhan di sini bahwasan jangan kau membuat patung lalu kau sujud menyembah kepadanya, berarti kau menjadikan patung itu sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Nah, di dalam gereja Katolik, kenapa dibuat patung Yesus, patung Bunda Maria, ataupun patung orang-orang kudus? Patung itu hanya sebagai simbol agama, dan orang Kristen tidak menjadikan patung itu sebagai sasaran sesembahan kami, ataupun tujuan sesembahan kami, tidak. Oke, baik. Tetapi kami, bentar dulu Bang Adi, belum selesai, bentar. Oh, iya, Jadi oke, kami oke. tidak menjadikan patung itu sebagai sasaran sesembahan kami, tetapi kami jadikan hanya sebagai simbol agama kami. Nah, apakah boleh tidak di dalam rumah ibadah itu kita jadikan patung itu sebagai simbol? Boleh. Oke. Di Keluaran tadi berkaitan tentang zaman Salomo, itu di dalam bait Allah itu ada namanya patung kerub. Patung kerub itu dipajang di dalam bait Allah, bro. Itu diperbolehkan. Apakah orang akan sujud menyembah kepada patung kerub tersebut? Enggak. Oke. Tuhan itu melihat hati, bukan fisik. Jadi Tuhan Baik. tahu tujuan orang di dalam rumah ibadah itu menyembah kepada patung atau kepada Tuhan. Ternyata tidak kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah menegur ketika patung kerub itu dipasang di dalam bait Allah. Karena Tuhan tahu sasaran sesembahan orang ini kepada siapa? Kepada patung atau kepada dia. Tetapi kalau sasaran sesembahan orang ini kepada patung, pasti Tuhan akan menegur Salomo. Salomo, jangan engkau membuat patung kerub karena orang Yahudi akan menyembah kepada dia dan menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu salah, bro. Jadi itu jawabannya. Oke, makasih, Me. Panjang banget gitu ya. Mari kita cek satu persatu ya, bahasa Indonesia ya. Di Keluaran 20 nomor 4 dulu ya. Saya mau teman-teman semua di sini berbahasa Indonesia dengan baik. Sama dengan la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Itu kan sama, hampir sama itu. Artinya apa? Kalau tidak mendekati zina berarti kita nggak berzina. Sama di sini. Kalau kau nggak membuat patung pasti nggak ada yang menyembahnya kan gitu. Jadi kita cek satu persatu pakai bahasa Indonesia. Jangan membuat bagimu patung. Ya, jangan membuat bagimu patung. Saya mau tanya-tanya teman-teman di sini. Kalau ada kata jangan membuat bagimu patung, boleh atau jangan atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa membuat? Nah, gini Bang. Nah, tanya silakan. Katolik, kenapa membuat Bang? Katolik, kenapa? Gini Bang, saya ingin bertanya. Abang kan jago bahasa nih, saya lihat Abang jago bahasa. Kita buka di Keluaran 25 ayat 18. Kok di sisi lain Tuhan nyuruh ini? Oke, baik. Saya bacain ya, Bang. Boleh ya saya bantu baca ya. Dan 25 haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Oke. Maksud Ya. Abang kerup itu adalah patung ya, Bang? Nah, Bang, kerub dari emas. Emas Ya. itu benda padat atau benda cair atau tidak ada ini? Tar dulu, Itu Pak. Jangan bahas itu istilah dalam jangan bahas emasnya benda apa. Ini dulu nih kalimat pertama. Dan haruslah kau buat 2 kerup. Itu kerup patung ya, Bang? Ya, patung. Oke, baik. Dari emas. Gitu ya, Bang ya? Sekarang ini apakah Katolik sudah mengikuti perintah ini, Bang? Sudah. Saya belum pernah melihat gereja Katolik ada 2 kerup patung terbuat dari emas, belum pernah saya lihat, Bang. Ada, Bang. Di mana, Kalau Bang? Abang mau, Di mana, kalau Bang? Abang mau, Di mana, pergi Bang? di Gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta. Ada di situ kerubnya. Pak, dari patung emas semua, Bang. Hah? Emas berapa karat, Bang, itu? Saya enggak tahu lah, karena saya tidak timbangnya. Soalnya saya malas Kira-kira timbangnya. nilainya bisa triliun loh, Bang, kalau patung gede emas semua isinya, apalagi 2, Bang.
Atau patung mini kayak cincin gitu? Apa gimana bang? Patung gede? Gede lah, ukuran pas-pasan lah, nggak terlalu besar atau kecil. Nah ini kalau Anda ikuti, Anda bangkrut gereja bang. Oh, enggak juga. Bangkrut bang, mahal bang. Enggak. Makanya mau berbahasa Indonesia dengan baik bang. Saya ulang ya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Haruslah. Artinya harus nih, nggak boleh tidak, harus. Kau buat 2 patung dari emas. Saya belum pernah melihat 2 patung gede di dalam gereja terbuat dari emas. Belum pernah bang. Makanya abang pergi ke gereja Kristus Raja Baciro Yogyakarta bang. Oke. Ada bang dapat. Oke, baik. Selain itu di mana lagi bang? Yang saya lihat hanya di situ. Mungkin Berarti di yang luar lain? negeri ada. Berarti yang lain melanggar, nggak mengikuti perintah ini. Bukan melanggar sih bang. Ini perintah loh bang. Hah? Perintah loh, haruslah. Perintah loh. Awas abang, Gini, Bang. diomelin nanti. Ini perintah lebih ke orang Apa? Yahudi. Oh, bukan Lebih Kristen. Kalau bukan Kristen ngapain pakai bang? Setahu saya Kalau untuk Yahudi bang, kita jangan pakai ini ya, oke? Karena ini tadi Anda kan Kristen Katolik, Anda pakai ini. Tapi setelah Anda tidak mau mengikuti perintahnya membuat patung emas 2, Anda pindah lagi ini untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen ya bang ya, oke? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kerubim itu istilah. Itu istilah. Misalnya kayak di dalam Yehezkiel 28 di nomor 12. Itu adalah sebuah istilah tentang kedudukan yang sangat tinggi atau yang diurapi dalam pemerintahan Allah. Istilah itu. Istilah apa itu bang? Istilah kedudukan yang sangat tinggi yang diurapi dalam pemerintahan Allah, kerajaan surga ya. Yang di apa? Yehezkiel 28 nomor 12 sampai 15. Yang diurapi itu siapa bang? Kerub itu kerubim, artinya kedudukan yang sangat tinggi Masa. di dalam pemerintahan Allah. Dia kedudukannya tuh bisa lebih tinggi daripada para malaikat. Itu disebut dengan kerubim. Makanya baca sendiri Bible Anda. Keluaran 25 di nomor 18. Itu juga ada kata kerubim. Kerub itu bukan dudukan bang. Itu ada di Kejadian bang. Buka Kejadian pasal 3 nomor 24. Coba buka sekarang, baca sendiri. Baca sendiri, itu patung atau makhluk surgawi? Coba baca. Baik bang. Ya, buka aja. Kejadian pasal 3 nomor 24. Kerub itu bukan orang yang apa kata bang tadi? Istilah. Buka sekarang Kejadian pasal 3 nomor 24. Buka sekarang. 24. Iya, Kejadian pasal 3 nomor 24. Baca sekarang bang. Ia menghalau. Baik. Ia menghalau manusia itu. Manusia itu dan di sebelah Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang. Nah, kerub itu apa gitu? Kalau menurut abang? Iya, kerub dengan pedang kan? Itu makhluk surgawi atau bukan? Ya betul, makhluk surgawi. Ya udah. Terus? Ya udah, terus? Nah, yang abang bilang ini tadi di apa tadi? Basah di apa? Saya lupa tadi. Yehezkiel. Yehezkiel apa? Itu kedudukan yang sangat tinggi. Yehezkiel 28. Baca bang. Kedudukan paling tinggi itu siapa gitu? Yang diurapi. Diurapi itu siapa? Ya kalau dalam Bible abang ya jelas siapa yang diurapi. Iya, diurapi itu siapa? Kores, Yesus diurapi. Musa, Daud diurapi. Siapa lagi? Nah. Ini semuanya mau apa lagi? Ini? Nah, abang. Jadi ini bukan patung ya, ini bukan patung, tapi ini adalah istilah yang muncul di dalam Bible, itu dalam Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 25, baca sendiri. Jadi bukan berbicara tentang patung kerub dia. Yang ini di ayat ini, di ayat 3 apa? Kejadian 3 ayat 24 itu kerub apa itu? Ya, tadi abang bilang. Abang lain jelaskan. Jelaskan aja. Jelaskan kalian nanti mantap. Jelasin aja. Jadi gini bang. Kerubim itu jamak ya, dia bukan apa namanya? Baca.
Kerub ini adalah malaikat, Bang. Malaikat penjaga pintu surga. Oh, berarti bukan patung. Bukan patung ya? Nah, kenapa di Keluaran 25 ayat 18 haruslah kau buat 2 kerub dari emas? Berarti ini patung malaikat penjaga. Itu hanya simbol, betul kata Bang Tongkat Musa tadi. Kami tidak menyembahnya, hanya pengingat bahwa bait Allah itu dijaga oleh malaikat Allah yang tidak bisa dilihat mata telanjang manusia gitu. Begitu, Bang. Ya udah, kembali aja ke topik. Artinya sesuai dengan tadi di kejadian berapa tadi, Bang? Kejadian 20 Keluaran 20:46 itu, Bang. Di situ kan jangan membuat patung bagimu, Bang, kan udah dilarang membuat patung, Bang. Kenapa, Bang? Dilarang. Gitu. Baik, Bang. Abang kan menggal-menggal tadi kan. Coba Bang baca keseluruhan dari satu ayat itu. 20 ayat berapa tadi, Bang? Keluaran 24-6, Bang. 24 sampai 6. Iya. 24 sampai 6. Ini Abang bisa Keluaran ngambil 20, keseluruhan. Keluaran 20 nomor 4-6. Oke, Keluaran 20 ayat 4 sampai 6 ya. Ya, bolehlah. Ini Abang pintar ini mengambil keseluruhannya. Kadang dipenggal-penggal. Aduh. Enggak, Bang, saya enggak Bingung, penggal. Tapi kalau membaca itu ya baca keseluruhan juga, Bang. Ada korelasinya dari atas ke bawah. Jangan dibaca dari bawah ke atas. Kalau dibaca dari bawah ke atas, Anda membetulkan yang di bawah, yang di atas Anda abaikan. Gini, Bang. Hmm. Ini kan Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah, atau yang di bawah air. Nah, penjelasannya kenapa tidak boleh dibuat patung ada di ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Nah, Tuhan kami, Bang, yang kami sembah, itu melarang kami untuk menyembah patungnya. Tapi yang di ayat di Keluaran 25 ayat 18 itu hanya sebagai simbol, Bang. Oke, Bang. Begini, Bang, izin ya, Bang. Di sini menurut Abang di Keluaran 20:46 ini ada berapa perintah, Bang? Perintahnya satu aja, Bang. Ada 2, Bang. Abang gimana sih? Perintahnya di sini ada 2. Adalah pertama. Ada dua. Silakan. 2 perintahnya, pertama dilarang membuat patung, kedua dilarang menyembahnya, Bang. Oke. Itu perintahnya. Bang Handi, bentar, kawan Kristen, bentar. Itu ada 2 perintah, tetapi ayatnya bersinambung. Jadi di situ ayat bukan terputus, tetapi itu bersinambung. Nah, bersinambungnya itu dari 4 sampai 6. Jadi jangan dipotong bawasan 4 itu sendiri, 5 itu sendiri, 6 sendiri, enggak. Memang itu ada 2 perintah, tetapi ayatnya bersinambung. Paham ya arti bersinambung ya? Saya tes akal sehat dulu ya. Saya tes akal sehat. Kalau nomor satu sudah dilaksanakan dengan baik, apakah nomor 2 mendapatkan gosip atau tidak? Tidak jadi masalah sih, Abang mau mendefinisikan dengan logika. Saya ulang kembali dulu, Bang. Ini bahasa sehat nih. Kalau nomor 1 sudah diindahkan perintah ini, mestinya nomor 2 tidak ada masalah. Enggak, bentar saya jelaskan dulu Bang Andi biar kita pindah, jangan putar di sini. Nah, ini enggak enak dialognya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi begini Bang Andi, saya luruskan dulu bentar. Ya. Keluaran 20 ayat 4 itu Tuhan melarang kami untuk membuat patung. Nah, fungsinya apa Tuhan melarang untuk membuat patung ini? Nah, fungsinya di ayat 5. Fungsinya apa? Jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Kalau sudah sujud menyembah kepada patung, berarti kau menjadikan patung itu sebagai Tuhan, ataupun kau jadikan patung itu sebagai sasaran sesembahanmu. Nah, itu salah. Tetapi kalau kau membuat patung, lalu kau tidak menjadikan sebagai sasaran sesembahanmu, itu tidak masalah. Tidak masalahnya di mana? Buktinya ketika, bentar Bang Andi. Buktinya ketika Tuhan menyuruh
Salomo untuk membuat patung kerub di dalam bait Allah, itu tidak masalah, itu Tuhan yang menyuruh itu. Oke, jadi Nah, di sini apakah kami, bentar Bang Andi, apakah kami boleh nggak membuat patung seperti patung Soekarno ataupun patung-patung Jokowi? Boleh. Tetapi asal jangan engkau melawan di ayat 5-nya. Jangan engkau membuat patung Soekarno lalu sujud menyembah kepadanya. Itu tidak boleh. Selesai itu, nggak usah lah pindah ke tempat lain, pusing kepala kalau di sini aja. Ntar dulu belum kelar. Ya kan, Bentar ya. beneran kan, beneran kan, Ini ya. aku nggak bohong kan, Bang Bebe nggak sekarang- suka kan sama patung, Sekarang bener gini. kan? Gini ya, di situ ada dua perintah, Me. Tolonglah berbahasa Indonesia sehat dikit lah. Kalau sudah dilarang membuat patung, ya dilarang lah, gitu ya. Dilarang. Kalau Masuk dua ke itu, larangan kedua. ya kalau sudah nomor 1 ini diindahkan, ya pasti nggak ada yang menyembahnya dong, karena nggak buat. Ya kan sehat namanya itu. Kedua adalah Ya, patung dahulu itu Secara yang ada, personal, sebentar Cak. Bang, di dalam perjanjian lama berbeda dengan patung yang ada di gereja sekarang. Dulu tidak ada yang membuat patung Yesus. Sekarang patung Yesus sama atau tidak, Oh, teman-teman? itu. Beda. Kan gitu ya? Baik, Bang. Gimana Gini, Bang, itu? gini. Baik. Waduh, saya gini, Bang. Hmm. Ketika orang Batak, ini kita ngambil suku lah, membuat bawa suku patung lah, Bang. Raja Batak. Jangan bawa Hah? suku lah. Enggak, karena Katolik atau Kristen itu dia tidak langsung gitu, tapi melihat budaya. Makanya nanti panjang ceritanya. Pokoknya melihat budaya gitu, melihat budaya. Balik ke suku Batak. Orang Batak membuat Waduh. patung. Saya nggak bertanggung jawab ya. Patung Bukan Raja kami yang bawa. Batak. Taruh dulu Bang, kami di sini nggak bawa suku ya, Anda yang bawa ya. Enggak apa-apa, Bang. Ya Biar silakan. kita bentrok sekalian, Bang. Janganlah Bang. Jangan gitu lah, Bang. jangan gitu, nggak baik kayak begitu. Jangan Bang. Jangan Bang, sabar, Jangan. jangan emosi Bang, sabar. Kita ini Jangan bersuku-suku. emosi. Kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika, saling Tunggal Ika. menghormati satu sama lain. Ya Bang. janganlah kalau Janganlah. suku sensitif lah itu. Janganlah. Masa mau dibentrokin, itu bahasanya terlalu Amat sensitif. Contohnya Pak Ahok kemarin. Udahlah sensitif. bawa Ahok lagi, udahlah. Jangan bawa Oh, itu lah. itu politik Bang, jangan campur aduk deh, politik. politik ini lebih bahaya. politik, Aduh, bahaya aduh. politik. Kok itu yang Inilah, kalau dibawa-bawa nggak- sih? Kalau nggak paham kayak gini lah jadinya. Kita itu berbeda dalam kebenaran, tapi kita itu satu dalam kebaikan. Tetap itu Bang. Nah, abang Kita tuh pintar. diskusi Abang beda. sepakat